Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan kita masing-masing pada saat ini. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan membacakan PPT saya yang berjudul atau yang bertema Rukun Iman. Yang pertama, pengertian rukun iman. Rukun iman dapat diartikan sebagai pilar keyakinan, yakni pilar-pilar keyakinan seorang muslim. Dalam hal ini terdapat 6 pilar keyakinan atau rukun iman dalam ajaran Islam, yaitu yang pertama, iman kepada Allah, yaitu patuh dan taat kepada ajaran Allah dan hukum-hukumnya. Dan yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu mengetahui dan percaya akan keberadaan, kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Nah, selanjutnya yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, jadi melaksanakan ajaran Allah dalam kitab-kitabnya secara hanif. Salah satu kitab Allah adalah Al-Quran. Al-Quran memuat 3 kitab Allah sebelumnya, yaitu kitab-kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Yang keempat, iman kepada Rasulullah, yaitu mencontoh perjuangan para nabi dan rasul dalam menyebarkan dan menjalankan kebenaran yang disertai kesabaran. Selanjutnya, iman kepada hari kiamat, yakni paham bahwa setiap perbuatan akan ada pembalasan. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar, yaitu paham pada keputusan secara kepastian yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta. Selanjutnya, iman kepada Allah. Penjelasan tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan Raja segala sesuatu. Dialah yang mencipta, yang memberi rizki, yang menghidupkan, dan yang mematikan. Hanya Ia yang berhak diibadahi. Kepasrahan, kerendahan diri, ketundukan, dan segala jenis ibadah tidak boleh diberikan kepada selainnya. Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan, keagungan, dan kemuliaan, serta Dia bersih dari segala cacat dan kekurangan. Mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat atau esensi, dan ada atau eksistensi pada Allah Maha Esa itu merupakan satuan. Ada pada Allah itu bersifat mutlak, berbeda dengan eksistensi manusia bersifat nisbi. Dan Sunni menambahkan beberapa sifat ilahi yang merupakan suatu kemestian, yaitu azali atau al-qidam, kekal tanpa batas atau al-baqa, berbeda dengan setiap kebaharuan atau al-muhalafat lil hawadis, keberadaannya itu pada zatnya sendiri atau qiyamuhu binafsihi, Maha Esa atau wahdaniyat, berkemampuan tanpa batas atau al-qudrat, berkemauan tanpa hambatan atau al-iradat, tahu atas setiap sesuatu atau al-u, hidup atau al-hayat, mendengar atau as-sama, menyaksikan atau al-basar, berbicara menurut zatnya atau al-qalam. Selanjutnya yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang diciptakan dari cahaya. Mereka sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Adapun yang diperintahkan kepada mereka laksanakan. Mereka bertasbih siang dan malam tanpa berhenti. Mereka melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat mutawatir dari An-Nas, Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Jadi setiap gerakan di langit dan di bumi berasal dari para malaikat yang ditugasi di sana sebagai pelaksanaan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka wajib mengimani secara tafsil atau terperinci para malaikat yang namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang belum disebutkan namanya, wajib mengimani mereka secara ijmal atau global. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya adalah meyakini dengan kebenaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab yang diturunkannya kepada para nabi dan rasulnya, yang benar-benar merupakan kalam atau firman, ucapan
ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah cahaya dan petunjuk. Apa yang dikandungnya adalah benar. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Wajib beriman secara ijmal kecuali yang telah disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib baginya mengimaninya secara tafsil, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Selain wajib mengimani bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah, wajib pula mengimani bahwa Allah telah mengucapkannya sebagaimana Dia telah mengucapkan seluruh kitab lain yang diturunkan. Wajib pula melaksanakan berbagai perintah dan kewajiban serta menjauhi berbagai larangan yang terdapat di dalamnya. Al-Quran merupakan tolak ukur kebenaran kitab-kitab terdahulu. Hanya Al-Quranlah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pergantian dan perubahan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan dan bukan makhluk yang berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Selanjutnya yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Kebijaksanaannya telah menetapkan bahwa Dia mengutus para Rasul itu kepada manusia untuk memberi kabar gembira dan ancaman kepada mereka. Maka wajib beriman kepada semua Rasul secara ijmal, sebagaimana wajib pula beriman secara tafsil kepada siapa di antara mereka yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 25 di antara mereka yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wajib pula beriman bahwa Allah telah mengutus rasul-rasul dan nabi-nabi selain mereka yang jumlahnya tidak diketahui oleh selain Allah dan tidak ada yang mengetahui nama-nama mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa, mulia dan Maha Tinggi. Wajib pula beriman bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling mulia dan penutup para nabi dan rasul. Risalahnya menutupi bangsa jin dan manusia serta tidak ada nabi setelahnya. Selanjutnya, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat adalah keyakinan yang kuat tentang adanya negeri akhirat. Di negeri itu, Allah akan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik dan kejahatan orang-orang yang berbuat jahat. Allah mengampuni dosa apapun selain syirik jika Dia menghendaki pengertian al-bats atau kebangkitan menurut syar'i adalah dipulihkannya badan dan dimasukkannya kembali nyawa ke dalamnya, sehingga manusia keluar dari kubur seperti belalang-belalang yang bertebaran dalam keadaan hidup dan bersegera mendatangi penyeru. Kita mohon ampunan dan kesejahteraan kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Yakni iman kepada takdir adalah meyakini secara sungguh-sungguh bahwa segala kebaikan dan keburukan itu terjadi karena takdir Allah. Allah Ta'ala telah mengetahui kadar dan waktu terjadinya segala sesuatu sejak zaman azali, sebelum menciptakan dan mengadakannya dengan kekuasaan dan kehendaknya, sesuai dengan apa yang telah diketahuinya itu. Allah telah menulisnya pula di dalam Lauhul Mahfuz sebelum menciptakannya. Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut qadar atau ukuran. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.